Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pratiwi dan teman saya Elisa Aulia. Kami berasal dari SMA Negeri 1 Marawis, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi hari ini kami akan menelusuri sejarah kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang merupakan kerajaan Hindu tertua ya di Indonesia. Betul sekali. Jadi sekarang kita sudah berada di lokasi dan bisa kalian lihat di belakang ini adalah tempat 7 prasasti Yupa peninggalan dari kerajaan Martadipura. Kerajaan Kutai Martadipura dan Kerajaan Kutai Kartanegara awalnya adalah dua kerajaan berbeda. Tetapi setelah dua kerajaan ini mengalami peperangan dan Kerajaan Kutai Kartanegara berhasil memenangkan Kerajaan Martadipura, sehingga nama kerajaan tersebut diubah menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Siang, Pak. Selamat siang. Mohon maaf, nama Bapak siapa? Nama saya Halimuddin Ghazali. Saya Ketua Lembaga dan Desa Muara Manado. Jadi Pak, kami dari SMA Negeri 1 Marawis ingin mencari tahu lebih dalam tentang prasasti ini Pak. Apakah boleh? Boleh. Silakan masuk. Terima kasih, Pak. Adapun peninggalan yang banyak itu ya berupa menhir, lesung batu itu kan 7 stupa, termasuk 6, 7, 9. Karena 7 ini yang dikatakan 7 stupa ini yang ada tulisannya untuk bahan penelitian Belanda waktu zaman 1879 ditemukan. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Inilah bentuk peninggalan dari 7 prasasti Yupa. Jadi, ini adalah tiang batu yang berukuran kira-kira 1 meter dan bagian bawahnya itu tertancap di dalam tanah. Tiang batu ini kemudian dipahat oleh para Brahmana dengan berisi aksara. Lalu, jadilah sebuah prasasti. Dan perlu kalian ketahui teman-teman, jadi yang kita lihat sekarang ini adalah replikasi dari prasasti Yupa, karena yang asli sudah dibawa ke Museum Nasional untuk diabadikan. Pada tanggal 29 April 2015, prasasti Yupa yang asli berhasil diregistrasikan di Museum Nasional Indonesia. Untuk mengabadikan sejarah replikasi dari prasasti Yupa ini, terbuat dari bahan fiberglass yang berbentuk balok persegi 4 dengan tulisan berhuruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Tulisan-tulisan ini ditulis menggunakan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Berdasarkan dari isi prasasti tersebut, yang menulis ini adalah para Brahmana kala itu. Betul sekali. Jadi, teman-teman, tulisan ini berisi tentang sejarah kerajaan Martadipura yang telah diringkas. Oleh karena itu, para peneliti menemukan kerajaan ini lewat membaca aksara Palawa. Prasasti ini berhasil diterjemahkan oleh peneliti dengan mengamati bahasa yang digunakan. Dikarenakan hal itu pula, kerajaan ini ditetapkan sebagai kerajaan Hindu tertua karena belum ditemukan bahasa yang lebih tua dibanding bahasa yang digunakan di dalam prasasti ini. Nah, dari 7 prasasti ini, ada 3 prasasti yang sulit untuk dibacakan, Abila. Betul, karena ada beberapa potong yang hilang, pecah, bahkan tersisih. Di dalam prasasti yang ditemukan, menceritakan tentang kedermawanan Raja Mulawarman, keluarga, hingga kesuksesan kerajaan kala itu karena pemerintahannya yang baik. Raja Mulawarman dikenal sebagai raja dengan kemurahan hati yang tinggi, sehingga para Brahmana mengabadikan lewat prasasti yang mereka tulis.
Nah, itulah tadi telusur pertama kita lewat prasasti Yupa. Sebuah prasasti yang menandai adanya kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Betul sekali, lewat itu juga kita jadi tahu adanya kerajaan Martadipura dengan rajanya beserta rakyatnya dan juga kerajaannya. Oke, itulah telusur pertama kita di Murakaman, Kutai Kartanegara, tempat di mana ditemukannya sebuah prasasti Yupa. Selanjutnya kami akan menelusuri tempat sejarah Kutai Kartanegara ing Martadipura yang sudah menjadi kerajaan bercorak Islam. Sampai ketemu di lokasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah hari kedua, kita sudah berada di Kutai Lama, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Desa Kutai Lama dahulunya dikenal dengan Tepian Batu, merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini terletak di pinggiran Sungai Mahakam, tepatnya sisi utara Kecamatan Anggana. Desa Kutai Lama merupakan ibu kota dari Kerajaan Kutai Kartanegara dahulu. Oleh karena itu, setiap daerah beberapa upacara penting yang akan dilakukan di sini. Nah, sekarang kita sudah berada di Dermaga Naga, tempat di mana naga berlabuh di Sungai Mahakam. Jadi ini juga merupakan urutan terpenting dalam cerita rakyat di Kutai Kartanegara, yaitu Festival Erau. Jadi teman-teman, perlu kalian ketahui, kata Erau berasal dari bahasa Kutai yang berarti ramai. Erau merupakan festival rakyat turun-temurun yang selalu diadakan setiap tahunnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Festival ini digelar untuk merayakan upacara pijak tanah dan mandi ke tepian. Asal-muasal festival ini tidak lepas dari kisah awal mula lahirnya para raja kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Kedua upacara ini pertama kali digelar ketika penobatan Aji Batara Agung sebagai Raja Kutai pada tahun 1300 lalu. Kemudian, upacara ini berlanjut digelar setiap penobatan raja berikutnya. Diketahui, Permaisuri dan Raja pertama Kutai terlahir dari kejadian misterius yang identik dengan cerita naga penghuni Sungai Mahakam. Setelah ditemukan, dipercaya mereka harus dirawat dengan cara berbeda dari anak manusia biasa. Hal inilah kemudian diabadikan dalam ritual ngulur naga pada hari ke-7 Festival Erau di Kutai Kartanegara. Dalam kegiatan ngulur naga, para warga bersama-sama membawa naga yang berukuran kira-kira 31,5 meter yang seperti ular. Warna naga yang diarak ini bercorak warna-warni supaya mencolok. Naga ini dibuat berpasangan dan diberi nama naga laki dan naga bini, yaitu naga laki-laki dan perempuan. Ngala air di Kutai Lama ini dilakukan 1 atau 2 hari sebelum diselenggarakannya upacara menirikan tiang ayu yang menandai dimulainya Erau. Dalam ritual ini, masing-masing seorang utusan dewa atau wanita pengabdi ritual dan belian, pria pengabdi ritual, diberangkatkan bersama perwakilan kesultanan. Rombongan berangkat melalui jalur air menyusuri Sungai Mahakam menggunakan speedboat. Bersama rombongan ini disertakan kelengkapan ritual antara lain beras wijen kuning, wijen hitam yang dicampur dupa, air tepung tawar, orang yang membaca, kembang, dan beberapa butir telur. Berbagai kelengkapan tersebut digunakan untuk pelaksanaan ritual besawai dan melabuh tigu atau mempersembahkan telur, yang dimaksudkan sebagai permohonan izin atau tuah serta pemberitahuan kepada penghuni alam gaib tentang pelaksanaan Erau. Ritual ini dilakukan di beberapa titik, yaitu di ujung utara Pulau Kumala, Loagaga atau Loaklu, Pemerangan atau Jembayan, Tepian Aji, Samarinda Seberang, dan Tepian Batu, Kutai Lama. Pada titik terakhir, Tepian Batu, kapal akan berputar sebanyak 3 kali sebelum dilakukannya besawai dan melabuh tigu.
Halo, bertemu lagi dengan kami. Sekarang kami sudah berada di depan makam seorang ulama yang telah menyebarkan ajaran agama Islam di Kerajaan Kutai Kartanegara. Setelah masuk ke area makam, kita harus berziarah dulu ya teman-teman, membacakan doa kepada orang yang telah berjasa menyebarkan agama Islam ke pelosok Kutai Kartanegara. Makam Habib Tunggang Parangan ini memang merupakan objek wisata religi di Kutai Lama. Makamnya selalu ramai karena didatangi oleh orang-orang dari berbagai daerah. Apalagi pada saat hari-hari besar Islam ataupun saat peringatan haul beliau, pengunjung di sini akan lebih ramai. Kami sudah selesai berdoa dan rasanya sangat luar biasa ya Kak Elisa. Iya. Makam ini dirawat dengan sangat baik sehingga rasanya suasananya sangat nyaman. Iya, kebetulan tadi juga banyak orang yang datang untuk mendoakan beliau. Makam ini dirawat dengan sangat baik sehingga suasananya menjadi sangat nyaman. Betul sekali. Jadi di sini tadi banyak pengunjung yang datang untuk mendoakan beliau. Habib Tunggang Parangan adalah seorang ulama yang bergelar Si Janggut Merah karena memiliki jenggot yang merah. Beliau memiliki peranan besar dalam menyebarkan agama Islam di Kutai. Ia berhasil memujuk Raja Aji Mahkota untuk memeluk agama Islam dan mengubah nama kerajaannya menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Setelah Raja Aji Mahkota wafat, Habib Tunggang Parangan melanjutkan dakwahnya bersama Sultan Aji Dilanggar. Mereka berhasil mengislamkan rakyat Kutai dan menaklukkan kerajaan Hindu Martadipura. Habib Tunggang Parangan juga dikenal sebagai tokoh yang sangat dermawan dan murah hati. Nah, itulah tadi sejarah singkat tentang penyebaran agama Islam di Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura, lengkap dengan biodata Habib Tunggang Parangan. Betul sekali, begitu hebat perjalanan beliau hingga dapat menaklukkan kerajaan Hindu pada saat itu ya Kak Nabila. Setuju, pantas saja makam beliau ramai setiap harinya. Oke, selanjutnya kita kemana Kak Elisa? Selanjutnya kita akan menuju ke tempat keraton Kerajaan Kutai Kartanegara yang berada di Tenggarong. Ikuti kita terus ya. Tenggarong merupakan sebuah kecamatan sekaligus ibu kota dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Indonesia. Sering disebut Kota Raja Tenggarong. Ternyata, kota ini juga merupakan ibu kota dari Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Kota ini didirikan pada tanggal 28 September 1782 oleh Raja Kutai Kartanegara ke-15, Aji Muhammad Muslihuddin, yang dikenal pula dengan nama Aji Imbut. Di Tenggarong inilah ragam sejarah kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura diabadikan, baik peninggalan berupa benda yang berada di dalam museum maupun dalam bentuk bangunan utuh yang sudah diperbaiki sehingga menjadi objek wisata. Pada hari ini, tim kami langsung mendatangi Kota Raja Tenggarong untuk melihat secara langsung makam para raja dan peninggalan kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Sekarang kami sudah ada di Kota Raja, yaitu Tenggarong. Sekaligus ini merupakan hari terakhir kami dalam telusur sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Betul sekali. Ngomong-ngomong Kak Nabila, apakah ada kesan terhadap Kota Tenggarong ini? Tentunya ada. Menurut saya, kota ini sangatlah nyaman. Baik dari segi suasananya yang menyenangkan, orang-orangnya yang ramah, dan banyaknya peninggalan sejarah di sini. Wah, bener banget ya Kak Nabila. Saya juga setuju nih dengan Kak Nabila. Oke, kita kembali ke topik ya Kak Elisa. Teman-teman bisa melihat di belakang kami ini merupakan Museum Mula Warman yang ada di Tenggarong. Di sini juga terdapat banyak sejarah dari Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Jadi di sini juga banyak terdapat peninggalan sejarah dari Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Jadi teman-teman, fakta menariknya, ini merupakan kursi singgasana asli. Betul, ini merupakan kursi singgasana asli dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Jadi ini adalah Aji Muhammad Parikesit, Sultan Kutai Kartanegara ke-19 tahun 1920 sampai dengan 1959. Jadi ini adalah Haji Aji Pangeran Prabu Anum Surya Adiningrat
bergelar Sultan Haji Aji Muhammad Salehuddin II, Sultan Kutai ke-20, tahun 1924 sampai 2018. Bawah tanah juga tidak kalah memukau. Banyak beraneka macam biji serta keramik dengan ukuran beragam yang merupakan pemberian dari dinasti-dinasti luar negeri yang berkunjung, seperti dari Jepang, Thailand, Eropa, Arab, dan lainnya, yang disimpan dalam sebuah kaca tertutup rapi untuk menjaga keawetannya. Selain itu, teman-teman juga dapat menemukan patung-patung yang mengilustrasikan tentang penggalian liar ataupun sebuah tempat menjijikkan bayi dari zaman kerajaan. Jadi ini adalah makam Raja-Raja Kutai Kartanegara dan keluarganya. Ayo kita masuk. Bisa dilihat pada bagian makam ini, kita menemukan nama-nama raja yang telah memimpin sebelumnya. Contohnya, makam dari Aji Muhammad Parikesit yang telah dijelaskan sebelumnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah berada di makam Kelambu Kuning, Yaitu makam dari Sultan Haji Muhammad Alihuddin dan juga Aulia Pangeran Notoigomo. Makam Kelambu Kuning merupakan bagian dalam sejarah kesultanan di Indonesia, khususnya pada masa Kesultanan Kutai Kartanegara pemerintahan Haji Sultan Alimuddin. Dikenal, ada seorang ulama yang menjadi kepercayaan Kesultanan Kutai Kartanegara. Ulama tersebut ialah Muhammad bin Yahya yang diberi gelar oleh Sultan kepadanya, yaitu Pangeran Notoigomo. Singkat cerita, Pangeran Notoigomo dinikahkan oleh Sultan dengan putrinya karena Pangeran Notoigomo berhasil mengobati putrinya dari sakit sampai sembuh. Kemudian, tepatnya pada tanggal 26 Rabiul Awal 1366 Hijriah atau 17 Februari 1974 Masehi, Pangeran Notoigomo meninggal dengan usia 103 tahun. Jasadnya kemudian dimakamkan di perkuburan Jalan Gunung Gandek, Tenggarong, yaitu makam Kelambu Kuning ini. Makamnya disandingkan dengan makam istrinya dan Sultan Alimuddin selaku mertuanya. Jadi teman-teman, kedua makam ini memang dihiasi menggunakan kain berwarna kuning pekat. dan perlu diketahui makam di belakang kami ini merupakan makam khusus keluarga kerajaan Kutai Kartanegara. Dan itulah tadi telusur kita di salah satu makam sultan yang ada di Kerajaan Kutai Kartanegara. Selanjutnya kita akan ke Kedaton Kutai Kartanegara. Ikuti kita terus ya. Sayangnya, tim kami tidak dapat memasuki bagian dalam untuk mengeksplor lebih detail teman-teman. Meskipun demikian, dengan melihat bagian luar, kita juga bisa mendapat gambaran bagaimana megahnya isi dari bangunan ini, bukan? Istana ini selesai dibangun oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara setelah dihidupkannya kembali Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Bangunannya terletak di pusat kota Tenggarong. Meski telah resmi menjadi milik Sultan Kutai Kartanegara, istana baru ini lebih difungsikan sebagai kantor lembaga kesultanan serta sebagai tempat pelaksanaan acara seremonial oleh Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Masjid Jami Haji Amir Hasanuddin merupakan sebuah masjid bersejarah yang hingga kini masih berdiri kokoh menghiasi kota Tenggarong. Konon, posisi awal dari masjid berada di ujung muara Sungai Tenggarong di belakang Langgar Anur Tanjung. Namun, dalam peperangan dengan Inggris hancur terbakar. Masjid tersebut dibangun pada tahun 1874 Masehi oleh Raja Sultan Sulaiman yang merupakan Sultan ke-17 dari 19 raja yang memerintah di Kerajaan Kutai antara tahun 1850 sampai dengan 1899 Masehi. Awalnya, masjid ini berupa musala kecil, namun kemudian di tahun 1930 diubah menjadi masjid dalam ukuran besar. Saat itu, Kerajaan Kutai diperintah oleh Sultan Haji Muhammad Parikesit. Pembangunan tahap pertama dilaksanakan saat kerajaan dipegang oleh Sultan Sulaiman, sedangkan pada tahap kedua dilanjutkan oleh cucunya, Sultan Haji Muhammad Parikesit. Saat itu, pembangunan masjid diprakarsai oleh Menteri Kerajaan yang bernama Haji Amir Hasanuddin dengan gelar Haji Pangeran Sosronegoro. Nama menteri inilah yang kemudian diabadikan menjadi nama masjid. Itulah tadi telusur kami tentang sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura.
Sekaligus tempat ini akan menjadi penutup kegiatan telusur kami. Kami senang karena telah menelusuri sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura bersama dengan teman-teman yang menonton dari seluruh Indonesia. Kami harap dari film dokumenter ini kalian bisa mendapatkan pengetahuan tentang sejarah yang ada di Indonesia. Film dokumenter ini kami persembahkan dari SMA Negeri 1 Muarawis untuk Indonesia. Dan saya Nabila Pratiwi. Saya Elisa Aulia. Kami dari SMA Negeri 1 Muarawis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman kekayaan maharaja, kemurahan hatinya kan itu. Nama rekaman. Kebalik, Aulia panggil. Nih, video nih yo. Nah, ada yang ingin disampaikan? Inilah hasil dari perjuangan mencari detail. Nih, Nah lagi coklat gosong. abang lagi. Udah abang gosong, abang sumpah. Banget bener nih. Banget bener nih. Baru sehari malam. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Lawas loh nyembuhkan nih.